Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini hari weekend lagi, semoga kalian semakin kuat mental. Jangan takut, walaupun weekend pasti masih akan ada teroran, tapi abaikan saja. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Hotman Paris hajar OJK, pinjol ditutup. Benarkah ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, mungkin pada banyak yang nonton ya untuk hot roomnya Pak Hotman Paris. Tapi bagi kalian yang memang belum nonton, saya akan memberikan clue-clue sedikit tentang apa yang sedang mereka bahas. Dan ternyata pandangan negara Indonesia ini tentang pinjol itu apa. Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu dong. Ada salah seorang teman yang komentar seperti ini, yang mengatakan bahwa hati-hati, saya pernah baca komentar. Sekarang ini per awal tahun 2025, setiap yang berkomentar di akun yang membahas tentang pinjol akan digerebek oleh OJK. Nah, kita cari tahu dulu seperti ini informasinya. Nah, ini informasinya teman-teman ya. Hati-hati baca komentar. Sekarang OJK dan Pindar mulai gencar buzzer di channel-channel seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya belum pernah tahu ya teman-teman ya. Mana tahu kalian sudah pernah ada mengalami. Tolong informasikan kepada saya. Komen di kolom komentar seperti apa informasinya. Tapi sejauh ini belum ada sih yang buzzer-buzzer kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada buzzer saya cepat tangkap dan saya akan informasikan kepada kalian semuanya untuk kalau mau komen di kolom komentar pakai akun yang lain, akun yang tidak ada fotonya atau akun yang bukan nama kalian. Nanti akan saya informasikan. Tetapi sejauh ini belum ada ya, sejauh ini masih aman teman-teman. Masih banyak kok yang komentar gini gitu tapi masih aman gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Tapi saya harapkan teman-teman jangan khawatirkan ini, karena saya rasa ya semua lini-lini sekarang sedang membahas tentang pinjol ya. Karena apa, kalau dilihat dari acara kemarin yang dibawa oleh Pak Hotman Paris, ternyata pandangan Indonesia saat ini tentang pinjol ataupun pindar lah ya saat ini bahasanya itu, semua terkait apapun yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan apapun yang terjadi pada kalian yang mungkin melakukan bundir ataupun sampai nggak bisa bayar ataupun pada ketakutan ataupun pada ketakutan dan segera mungkin melaporkan kepada OJK, itu mereka semua mengkambing hitamkan pinjol ilegal. Hampir 99% semua yang menggunakan pinjol legal pasti menggunakan pinjol ilegal. Nah inilah yang dianggap ataupun ditangkap oleh pemerintah Indonesia saat ini. Kalian-kalian yang galbay saat ini ataupun kalian-kalian yang ketakutan dan melaporkan kejadian semua ini kepada OJK, itu berlandaskan kepada pinjol ilegal. Padahal kenyataan tidak seperti itu kan di lapangan. Pertama adalah siapa yang paling bertanggung jawab, ini adalah penyelenggara pinjaman online yang ilegal, yang mereka sudah tega mengintimidasi, mematok bunga yang luar biasa kepada para korban-korban itu. Oke. Yang kedua adalah Komdigi. Siapa? Komdigi selaku wakil dari pemerintah. Ya. Kemudian di situ ada OJK juga yang harus ikut bertanggung jawab. Dan tentunya adalah APH, penegak hukum, kepolisian. Ya. Dan yang terakhir, kami juga ikut bertanggung jawab Bang Hotman sebagai DPR, sebagai bentuk pengawasan kita kepada para institusi yang kami sebut tadi. OJK, saya nilai, saya ngomong marah sama dia. OJK, Anda tidak bisa hanya terus-terusan berbicara tentang, oh kami buka call center. Ya. Bapak bisa adukan ke kantor kami. Bapak bisa hubungi 081 157 155. Nah, kami sampai hafal ini Bang. Ya benar. Saya ngomong sama mereka. Ya. Masyarakat ini tidak butuh hanya lapor dan ditampung. Ya. Tapi masyarakat ini minta bagaimana solusi nyata. Ya. Di sana ada Satgas Pasti juga Bang Hotman. Ya. Sudah dibentuk, ada BI di dalamnya, ada kepolisian. Tapi ini tidak ada satu penyelesaian yang cukup kompleks. Artinya hanya mengambang. Nah kalau kita lihat semuanya teman-teman ya, dari pernyataan Bapak ini, dari dulu tahun 2018 sampai sekarang saya ngonten ya, baru satu pinjol yang dinaikkan ke permukaan.
itu adalah ada kami. Sama seperti aku yang sempat usahanya dibekukan beberapa bulan oleh OJK. Dan begitu juga dengan Shopee yang SP letternya sempat naik ke permukaan dan didenda ratusan juta karena pengaduan dari masyarakat. Baru itu saja sih yang saya temukan ya dari banyaknya pengaduan. Nah sekarang ini masanya buat kita semuanya yaitu untuk mengubah pandangan politik dari pemerintahan di atas sana bahwa sebenarnya yang terjadi di lapangan itu bukan pinjol ilegal saja, tapi yang lebih banyak itu adalah pinjol legal. Tutup aja pinjol, apa itu mungkin? Jadi begini Bung Notbah, memang apakah itu mungkin? Ini perlu satu keberanian saja. Kita tidak boleh memberi dua ruang sisi. Artinya di satu sisi kita memberikan izin, oh ini ada celah, sebagian ini dijadikan dalam tanda kutip resmi, sebagian lagi ini ilegal. Ini sampai kapan? Di sini ada ruang yang bisa dimainkan. Artinya pemerintah harus punya keberanian karena masyarakat korban udah banyak sekali. Tapi ditutup pinjol kan ilegal tetap bisa. Masih tetap bisa Bang. Caranya tadi yang seperti yang saya sampaikan, begitu ini ditutup, artinya pemerintah akan menggaungkan informasi bahwasanya seluruh pinjaman online ini adalah sesuatu yang tidak resmi. Namun di satu sisi kita juga harus membuka peluang, memberikan kemudahan pada masyarakat sampai tingkat paling bawah, kelas mikro, untuk mendapatkan kemudahan. Artinya lembaga pemerintah melalui Himbara atau yang lain-lain ini bisa kasih pinjaman lain, pinjaman lain yang semudah mungkin, sesederhana mungkin. Nah, terdengar di sini ya pernyataan anggota DPR ini bahwa jika pinjol ditutup diminta ada solusi untuk pinjaman lain. Yang artinya jika pemerintah tidak dapat membentuk pinjaman lain maka pinjol akan terus ada dan hanya bisa ditutup jika dia bangkrut dengan sendirinya. Untuk itu teman-teman semuanya, saran dari saya selagi memang tidak ada solusi terbaik untuk kita para nasabah yang galbay itu adalah untuk saat ini ketika kalian mau melaporkan semua pinjol-pinjol itu kepada OJK, coba utamakan yang kalian lapor itu adalah pinjol legal. Biar nantinya yang naik ke permukaan itu adalah pinjol legal, bukan pinjol ilegal lagi. Karena apa? Pinjol ilegal ini mau kalian lapor bagaimanapun tetap konsentrasi OJK itu kepada pinjol ilegal. Jadi nggak usah kita khawatirkan lagi pinjol ilegal, cukup galbaikan saja, nggak usah bayar, udah selesai. Ya, jadi prioritas kita saat ini kalau seandainya ada apa-apa, kita naikkan yang namanya pelaporan khusus untuk pinjol ilegal saja. Ya, biarnya naik ke permukaan itu apa kita lihat nanti. Ya, itu yang pertama. Terus lagi yang kedua, karena memang tidak ada solusi terbaik dari pemerintah untuk saat ini, bagaimana cara menangani pinjol ini, ditutup pun masih terbelit-belit, mau dihapuskan ataupun diblokir pun juga masih terbelit-belit, itu untuk pinjol legal, apalagi pinjol ilegal. Jadi solusi terbaiknya itu adalah tetap galbay. Ya, gagal bayar. Karena apa? Kalau kalian terus-terusan membayar, mencicil ataupun masih memikirkan pinjol yang terus-terusan keluar corner atau bahkan DC-DC-nya terus mengancam ini itu, tidak akan pernah selesai namanya pinjol-pinjol ini di Indonesia. Jadi cukup kalian galbay dulu, karena kalau sudah galbay pasti akan ada skema-skema terbaru yang dibuat pinjol untuk data-data kalian. Salah satunya mungkin penghapusan hutang ataupun pencairan asuransi, ataupun juga nanti ujung-ujungnya pinjolnya bisa collapse sama seperti Investri ataupun Coinworks yang akhirnya semua kendala-kendala pinjol ditanggung semuanya oleh para pemilik si Coinworks itu sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya ya, mau dipidanakan atau tidak dipidanakan seperti yang diucapkan oleh Pak Hotman tadi, kita tetap fokus yaitu gagal bayar aja dulu. Sudah banyak yang menginformasikan, anggota DPR juga menginformasikan bahwa pinjol ini merugikan negara, merugikan pemerintah. Bahkan sampai saat ini mau dinaikkan beritanya bagaimanapun, tetap pinjol ini merugikan negara. Jadi satu-satunya cara adalah jangan pernah pakai pinjol itu lagi dan jangan pernah bayarkan pinjol itu. Karena apa? Dengan sendirinya pinjol itu akan turun retensinya ketika tidak ada yang mau menggunakan. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi terbaru yang bisa saya sampaikan buat kalian tentang pandangan Indonesia terhadap pinjol saat ini. Jadi buat kalian semuanya tetap semangat aja dulu, galbay aja dulu, fokus untuk kehidupan kalian, fokus untuk menata diri, nggak usah pakai joki, galbay mandiri karena itu jalan terbaik saat ini. Gitu teman-teman ya.
Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini membuat kalian mood booster, makin semangat lagi, dan kalian lebih percaya diri lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.